Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Fabrar dengan NPM 317051090. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal inovasi saya mengenai aplikasi Panca Aksi atau Pancasila dalam Aksi. Pada aplikasi ini saya mengangkat latar belakang yaitu dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai-nilai Pancasila mulai mengalami pergeseran makna di tengah masyarakat. Nah, fenomena sosial seperti menurunnya rasa gotong royong, meningkatnya sikap individualistik dan berkurangnya toleransi antar sesama menjadi tanda bahwa pemahaman masyarakat terhadap nilai Pancasila belum diinternalisasi secara utuh. Nah, dari fenomena tersebut, saya mampu menghubungkan antara nilai Pancasila dengan gaya belajar yang melalui platform digital seperti di generasi pada saat sekarang ini. Salah satu metode yang terbukti efektif yaitu gamifikasi, yaitu di mana kita eh, contohnya itu seperti aplikasi Duolingo di mana dia itu merupakan pembelajaran bahasa tapi pendekatannya itu seperti game. Nah, melalui aplikasi ini yaitu adaptasinya yaitu berupa panca aksi di mana eh, tujuannya itu nanti ada seperti tantangan-tantangan yang harus diselesaikan oleh usernya. Nah, di sini rumusan masalahnya itu bagaimana menciptakan media pembelajaran interaktif yang membuat generasi muda tertarik mempelajari nilai-nilai Pancasila, kemudian bagaimana cara mendorong pengguna pengguna untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, kemudian penerapan sistem gamifikasinya bagaimana. Nah, tujuan inovasinya itu mengembangkan aplikasi yang interaktif untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila, kemudian mendorong kebiasaan perilaku positif yang berlandaskan sila-sila Pancasila, kemudian meningkatkan kesadaran internalisasi nilai Pancasila melalui pendekatan digital. Nah, manfaat inovasinya itu bagi peserta didik yaitu menjadi pembelajaran yang lebih menarik, kemudian bagi guru itu media pendukung pembelajaran karakter, dan yang ketiga itu bagi masyarakat itu mendorong generasi muda sebagai agen perubahan dalam penerapan Pancasila. Kemudian untuk landasan teorinya itu eh, ada inovasi, kemudian pendidikan karakter dan nilai Pancasila, kemudian ada teknologi dan pembelajaran interaktif, kemudian relevansi media digital terhadap pendidikan karakter. Nah, di sini kerangka teorinya yaitu ada gamifikasi, kemudian microlearning, dan behavior reinforcement. Nah, kemudian di sini untuk inovasinya itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kami menggunakan aplikasi yang berbasis Android. Kemudian untuk tujuan pengembangannya itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu menjadi pembelajaran nilai Pancasila yang lebih aktif dan menarik. Kemudian membantu pengguna untuk memahami makna tiap sila melalui aktivitas belajar yang singkat dan kontekstual. Selain itu, melatih pengguna agar membiasakan tindakan positif, kemudian menghadirkan media pembelajaran yang berbasis digital, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran moral melalui aksi nyata harian. Kemudian fitur utamanya itu yang pertama adalah kuis Pancasila, kemudian ada aksi harian, kemudian ada sistem streak dan badge, sorry. Kemudian ada leaderboard, kemudian ada cerita inspiratif. Kemudian bentuk produk inovasinya yaitu merupakan aplikasi pembelajaran digital yang sederhana, kemudian eh, antar mukanya yang mirip seperti Duolingo, kemudian fitur teknis yang berupa prototype, kemudian output produknya itu adalah berbentuk aplikasi. Nah, kemudian di sini strategi implementasinya itu ada analisis, kemudian pembuatan prototype, kemudian uji coba dan evaluasi, kemudian dokumentasi dan penyusunan laporan. Nah, media yang kami gunakan itu aplikasi Android, kemudian ada pengembangannya menggunakan MIT App Inventor, kemudian UI dan media pendukung. Nah, ini manfaat-manfaatnya. Ya, secara keseluruhan itu seperti yang disebutkan sebelumnya menjadi motivasi belajar, kemudian media pembelajaran, dan mendorong aksi nyata untuk penerapan Pancasila. Nah, kita coba dulu di Nah, di sini kita ada halaman beranda, dia ada striknya, kemudian ada ini deadline dalam harinya berapa jam lagi, selama 1 jam. Jadi dia harus mengerjakan setidaknya satu tantangan selama 1 hari untuk menjaga striknya.
Nah, selain itu kita juga ada peringkat di mana di sini menunjukkan peringkat secara regional di mana tempat si penggunanya berada. Misalnya kalau dia berada di Bandar Lampung, berarti ini eh, peringkatnya ada di Bandar Lampung. Nah, kemudian di sini ada tugas, kita ada yang sedang populer, seperti gotong royong, berdonasi, dan kita juga bisa ngelihat tugas yang udah kita selesaikan apa aja, gitu. Nah, kesimpulannya dari eh, proposal ini, aplikasi Pancaaksi ini inovasi yang relevan dan dibutuhkan di tengah tantangan krisis. Karena dia menunjukkan aksi nyata dan integrasi digital kepada generasi muda yang eh, sa- sehingga dia bisa menggait generasi muda. Nah, kemudian sarannya itu diharapkan prototipe Pancaaksi dapat diuji cobakan secara luas supaya dikembangkan aplikasinya dan bisa diterapkan di dunia nyata. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.